Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Klip Zaman. Hari ini saya akan menceritakan tentang azab instan. Preman menendang Ustadz, langsung lumpuh seketika. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Mari kita mulai. Malam itu, hujan rintik-rintik turun membasahi aspal jalanan yang penuh retakan. Udara terasa lembab, mengeluarkan aroma tanah basah yang bercampur dengan asap knalpot dari kendaraan yang melintas di kejauhan. Di pinggir jalan, sebuah warung kopi sederhana berdiri dengan lampu redup yang berpendar temaram. Warung itu adalah tempat berkumpul para lelaki yang menghabiskan malam dengan obrolan ringan atau sekadar menyeruput kopi pahit untuk menghangatkan tubuh mereka. Di sudut warung, Bardo duduk dengan santai. Tubuh kekarnya bersandar di kursi reot yang sudah berderit setiap kali ia bergerak. Satu kakinya terangkat ke kursi lain, sementara tangannya dengan malas mengaduk kopi hitam yang mulai mendingin. Seperti biasa, rokok terselip di bibirnya, mengeluarkan kepulan asap yang melayang di udara sebelum menghilang tertiup angin. Dua anak buahnya, Jamal dan Randy, duduk di sebelahnya. Mereka tertawa lepas, membicarakan kejadian-kejadian di siang hari. "Bang Bardo, tadi ada orang sok berani yang gak mau bayar uang keamanan," kata Jamal dengan nada kesal. Bardo menoleh, tatapannya tajam seperti mata elang. "Siapa?" "Pedagang kaki lima di ujung gang," sahut Randy. "Dia bilang gak takut sama kita." Bardo menyeringai. "Orang-orang perlu diingatkan siapa yang berkuasa di sini." Jamal dan Randy mengangguk setuju. Mereka tahu betul, di wilayah ini, tak ada yang berani menentang Bardo. Suasana warung kembali riuh dengan gelak tawa mereka. Namun, tiba-tiba suara lain terdengar, memecah kebisingan malam. Dari arah masjid yang berdiri megah di seberang jalan, seorang lelaki bersorban putih melangkah pelan. Suaranya lembut namun jelas terdengar hingga ke telinga Bardo dan anak buahnya. "Jangan biarkan hidup dalam kesombongan, karena ajal tak pernah menunggu." Sejenak, suara itu membuat waktu terasa berhenti. Obrolan di warung mendadak sunyi. Bardo mengangkat wajahnya dan menatap sosok yang mengucapkan kalimat itu. Ustadz Rahman berdiri di dekat gerbang masjid. Sorot matanya tenang namun penuh makna. Bardo mendengus. "Orang kayak gue gak perlu diatur, Ustadz," serunya lantang. Tangan kanannya meraih gelas kopi dan membantingnya ke meja. Gelas itu bergetar. Isinya tumpah ke atas meja dan menetes ke lantai tanah yang lembab. Namun, Ustadz Rahman hanya tersenyum tipis. Tidak ada rasa takut dalam dirinya. Tatapan matanya tetap lembut, penuh ketenangan. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, ia berbalik dan melangkah pergi, membiarkan kata-katanya tertinggal di udara. Bardo menatap kepergiannya dengan rahang yang mengeras. Amarah membara di dadanya. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin merayapi punggungnya. Malam semakin larut. Hujan rintik-rintik masih turun, membasahi jalanan yang dingin. Namun, di dalam hati Bardo, sesuatu mulai berkecamuk. Ia tidak menyadari, malam ini adalah awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Pagi datang dengan mendung yang menggantung di langit. Matahari nyaris tak terlihat, tertutup awan kelabu yang bergerak perlahan. Di jalanan, aktivitas mulai ramai. Pedagang membuka lapak mereka, para pekerja berlalu lalang, dan suara klakson kendaraan memenuhi udara. Di warung kopi tempatnya biasa nongkrong, Bardo duduk dengan wajah sedikit muram. Kopi di depannya mengepulkan asap tipis. Tapi ia hanya menatapnya tanpa minat. Jamal dan Randy ada di sampingnya, berbincang tentang kejadian semalam. Namun, mereka sadar bahwa Bardo tampak berbeda pagi ini. "Bang, lu kenapa? Kok kayak kepikiran sesuatu?" tanya Jamal. Bardo menggeram pelan. "Nggak ada apa-apa." Tapi, dalam kepalanya, ia masih mengingat kata-kata Ustadz Rahman semalam. Entah kenapa, suara itu terus terngiang di telinganya. Suasana pagi yang biasa terasa ringan, kini terasa berbeda.
Ada sesuatu di udara yang membuatnya gelisah. Tiba-tiba, seorang bocah kecil berlari melewati warung. Tangannya menggenggam sebungkus nasi bungkus. Wajahnya penuh keceriaan. Namun, tanpa sengaja, ia menyenggol meja tempat Bardo duduk. Gelas kopi di atas meja terguncang hebat. Isinya tumpah ke baju Bardo. Sekelebat, wajah Bardo berubah. Amarah yang sejak tadi ia pendam, kini meledak tanpa bisa ditahan. Plak, tamparan keras mendarat di pipi bocah itu. Tubuh kecilnya terhuyung, jatuh ke tanah. Mata beningnya dipenuhi air mata yang mulai mengalir di pipinya yang merah akibat pukulan itu. Tangannya bergetar. Ia menahan tangisnya yang pecah tak terbendung. Beberapa pelanggan warung yang melihat kejadian itu terdiam. Beberapa di antaranya saling berbisik, tapi tak ada yang berani menegur Bardo. Namun sebelum ada yang sempat berkata apa-apa, suara yang sama dengan semalam terdengar. Kenapa harus marah pada anak kecil? Suara itu begitu lembut, tapi menusuk jauh ke dalam hati. Bardo menoleh cepat. Ustadz Rahman berdiri tak jauh dari tempatnya. Tatapan matanya masih sama, tenang, tanpa emosi berlebihan. Bardo mengepalkan tangannya. Jangan ikut campur, Ustadz. Gue nggak suka dinasihatin. Ustadz Rahman tetap berdiri tegap, tidak bergeming. Wajahnya masih menampilkan keteduhan, seolah ia tidak takut pada Bardo sedikit pun. Sombong itu tak akan bertahan lama, Nak, ucapnya dengan nada lembut. Namun ada sesuatu di balik kata-katanya yang terasa menekan. Jamal dan Randy mulai merasa ada yang aneh. Angin pagi bertiup lebih dingin dari biasanya, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Namun Bardo hanya menertawakan ucapan itu. Omongan kayak gitu nggak ada gunanya buat gue, Ustadz. Hidup gue ya begini. Gue yang berkuasa di sini. Ustadz Rahman tidak membalas. Hanya seulas senyum yang tersungging di wajahnya sebelum ia berbalik, meninggalkan mereka begitu saja. Namun, di balik senyum itu, ada sesuatu yang membuat Bardo tidak nyaman. Sesuatu yang membuat dadanya terasa berat. Tapi ia mengabaikannya. Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja menantang sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Malam merayap semakin larut. Langit gelap pekat. Tak ada bintang yang tampak. Hanya sesekali kilatan petir jauh di ufuk, seolah mengancam sesuatu yang belum terjadi. Udara terasa berat dan lembab, membawa hawa yang tak biasa. Di gang sempit yang sunyi, Bardo duduk sendirian di atas bangku kayu reot. Punggungnya bersandar ke tembok yang dipenuhi coretan liar. Biasanya, ia menikmati malam-malam seperti ini, berminum dengan anak buahnya, tertawa keras, dan merasa seperti raja di wilayahnya sendiri. Namun, malam ini berbeda. Wajahnya tampak muram, bibirnya mengecap rasa pahit dari rokok yang hampir habis. Kata-kata Ustadz Rahman terus terngiang di kepalanya, berputar seperti gema yang tak bisa ia singkirkan. Dunia bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang nanti. Bardo menggeram pelan, mengusap wajahnya dengan kasar. Ia menggeleng kuat, mencoba mengusir suara itu dari pikirannya. Omong kosong, desisnya geram, sambil membuang puntung rokok ke tanah dan menginjaknya dengan kasar. Namun, tepat setelah kata-kata itu meluncur dari mulutnya, angin malam berembus lebih dingin. Tiba-tiba, seekor kucing hitam melintas di depannya. Langkahnya pelan, ekornya terangkat tinggi. Matanya yang berkilau kuning menatap tajam ke arah Bardo, seolah mengamati sesuatu yang tak terlihat. Ngeong! Suara kucing itu terdengar nyaring, bergema lebih dalam dari seharusnya. Dada Bardo terasa sesak tanpa alasan. Sekujur tubuhnya tiba-tiba merinding. Ada sesuatu yang mengawasinya. Ia bisa merasakannya. Dengan cepat, ia menoleh ke kiri dan kanan. Kosong, tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan panjang dari lampu jalan yang berkedip-kedip di ujung gang. Namun, rasa itu tetap ada. Rasa seakan ada sepasang mata tak kasat mata yang tengah menatapnya dari kegelapan. Bardo menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Ah, gue cuma capek, gumamnya pelan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Jamal dan Randy muncul dari ujung gang,
membawa sebungkus plastik berisi botol minuman. Mereka tertawa kecil sambil berjalan santai ke arahnya. "Bang, kenapa?" Mukanya kayak abis lihat setan, canda Jamal, menepuk bahu Bardo. Bardo tersentak, lalu langsung menepis tangan Jamal dengan kasar. "Jangan bercanda," bentaknya tajam. Randy ikut terkekeh. "Santai, Bang. Lu kayak lagi kepikiran sesuatu." "Masih kepikiran omongan si Ustadz?" Bardo mendengus. Ia merampas salah satu botol dari tangan Randy, membuka tutupnya dengan kasar, dan langsung meneguk isinya tanpa henti. Cairan pahit itu mengalir di tenggorokannya, sedikit menghanguskan kegelisahan yang mengendap di dadanya. "Tuh orang sok suci, gue nggak butuh nasihatnya," ucapnya dingin. Namun, baru saja ia meletakkan botol itu ke tanah, suara yang lebih nyaring terdengar dari kejauhan. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Suara azan Isya berkumandang dari masjid di ujung gang. Bardo merasakan sesuatu yang aneh. Biasanya, ia tak pernah peduli dengan suara azan. Tapi malam ini berbeda. Suara itu terdengar lebih berat, menggema di dadanya seperti suara yang berbicara langsung ke jiwanya. Jamal dan Randy masih bercanda, tapi Bardo merasa tangannya sedikit gemetar. Ia menoleh ke arah masjid, dan di sana, dalam redup cahaya teras, berdiri Ustadz Rahman. Tatapan itu, tatapan yang sama seperti semalam. Dalam, seolah melihat sesuatu di balik dirinya yang selama ini ia abaikan. Bardo menggeram, berbalik cepat. Ia tidak ingin menatap lebih lama. "Udah, gue nggak mau dengerin suara kayak gitu malam-malam," katanya kesal. Jamal dan Randy saling pandang, bingung dengan perubahan sikap Bardo. "Bang, biasanya lu cuek aja kalau denger azan," kata Jamal. "Diam lu," bentak Bardo. Ia bangkit dengan kasar, meninggalkan mereka tanpa berkata-kata lagi. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan, sesuatu terjadi. Angin kencang bertiup mendadak, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Pohon-pohon di sekitar gang bergoyang liar, daun-daunnya beterbangan. Lampu jalan yang tadi berkedip kini padam sepenuhnya, meninggalkan gang itu dalam kegelapan sesaat. Di belakangnya, Jamal dan Randy tersentak, memandangi sekeliling dengan bingung. "Bang, ini kenapa tiba-tiba dingin banget?" tanya Randy dengan suara bergetar. Bardo berhenti. Punggungnya terasa tegang. Telinganya menangkap suara samar di tengah desiran angin. Suara seseorang. Namun, itu bukan suara Jamal atau Randy. Itu suara tawa. Bukan tawa manusia. Bukan tawa yang seharusnya ada di dunia ini. Perlahan, Bardo menoleh ke arah suara itu. Dan di sana, di ujung gang yang kini gelap total, seperti ada sesuatu yang berdiri, diam, mengawasinya dari kejauhan. Udara malam masih terasa berat. Suara jangkrik mengisi keheningan, bersahutan dengan gemerisik dedaunan yang tertiup angin lembut. Langit tetap mendung sejak sore tadi, menyisakan hawa gerah yang menyesakkan dada. Di depan masjid yang bercat putih kusam, Bardo berdiri tegap, kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Matanya menatap tajam ke arah pintu masjid yang masih terbuka. Jamaah sholat Isya mulai keluar satu persatu, berjalan dengan tenang sambil berbincang pelan. Namun, bukan mereka yang Bardo tunggu. Ia mencari sosok tertentu. Tak butuh waktu lama. Dari dalam masjid, seorang pria tua bersorban putih dengan jubah sederhana melangkah keluar. Cahaya lampu teras menerangi wajahnya yang teduh. "Ustadz Rahman." Bardo mencengkeram jemarinya erat. Dadanya bergemuruh dengan amarah yang sejak tadi ia tahan. Saat sang ustadz baru saja menapakkan kaki di luar, Bardo langsung melangkah cepat dan menghadangnya. "Hei, Ustadz!" serunya kasar. Ustadz Rahman berhenti, menoleh ke arahnya dengan tenang. Matanya yang teduh menatap lurus ke wajah Bardo, seolah tak terusik oleh nada suara yang kasar itu. "Ada apa, Nak?" tanyanya lembut. Bardo mendengus tajam, wajahnya mengeras. "Apa maksud lo ngomong kayak gitu ke gue?" bentaknya tanpa basa-basi. Beberapa jamaah yang masih berada di sekitar teras masjid berhenti sejenak,
menoleh ke arah mereka. Namun, tak ada yang berani mendekat. Ustadz Rahman tetap berdiri dengan tenang. "Saya hanya mengingatkan, agar jangan terjebak dalam kesombongan," jawabnya perlahan. Jawaban itu justru membuat Bardo semakin mendidih. Rahangnya mengatup erat, dan dadanya naik turun menahan emosi yang sudah diambang batas. "Sok suci lo, gue nggak butuh diingetin sama orang kayak lo." Suaranya meninggi, membelah kesunyian malam. Beberapa jamaah mulai berbisik. Sebagian memilih melangkah pergi agar tak terlibat dalam ketegangan itu. Tapi Ustadz Rahman tetap tak bergeming. Ia hanya menatap Bardo dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan rasa takut, bukan pula kemarahan. Ada sesuatu di balik sorot matanya yang membuat dada Bardo semakin panas. Tanpa pikir panjang, Bardo menggeram dan mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Dengan sekuat tenaga, ia menendang dada sang ustadz. Duk! Tubuh Ustadz Rahman terhempas ke belakang, terjatuh ke tanah dengan suara yang cukup keras. Beberapa orang yang masih ada di sekitar terkejut. Sebagian menutup mulut mereka, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, saat tubuhnya terbaring di tanah, Ustadz Rahman tidak merintih kesakitan. Ia tidak mengaduh, tidak mengutuk, bahkan tidak menunjukkan ekspresi marah. Ia hanya terdiam. Lalu perlahan, dengan gerakan yang tenang, ia bangkit kembali ke posisi duduk. Tangannya menekan tanah sebagai tumpuan, dan wajahnya tetap menampilkan keteduhan yang sama. Bardo mengernyit. Sesuatu tentang kejadian ini terasa salah. "Tuh lihat. Gue udah peringatin lo, Ustadz," katanya. Tapi suaranya terdengar sedikit bergetar. Namun, Ustadz Rahman malah tersenyum tipis. "Kamu tidak menendang saya, Nak. Kamu baru saja menendang dirimu sendiri." Bardo merasakan aliran dingin menjalar di tulang punggungnya. Kata-kata itu entah kenapa menusuk ke dalam dadanya, membuatnya merasa tidak nyaman. Namun sebelum ia bisa membalas, sesuatu terjadi. Tubuhnya mendadak terasa berat. Darahnya seperti berhenti mengalir seketika. Kakinya. Ia mengedipkan mata, mencoba menggerakkan kakinya. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ia tidak bisa merasakannya. Seolah waktu melambat. Begitu kaki Bardo menyentuh tubuh Ustadz Rahman, sesuatu yang aneh langsung terjadi. Brak! Dada Bardo bergetar hebat, seolah ada aliran listrik yang menyetrum langsung ke jantungnya. Napasnya tersengal, bulu kuduknya berdiri tanpa kendali. Pandangannya berputar, dan untuk sesaat, ia merasa dunia di sekelilingnya bergetar. Ia terhuyung ke belakang. Kedua tangannya terangkat mencari keseimbangan. Namun, ketika ia mencoba melangkah mundur, kakinya tak bisa bergerak. Matanya membelalak. Napasnya tersengal. Ia menunduk, menatap kedua kakinya dengan panik. "Apa ini? Kenapa kaki gue?" Suaranya terdengar parau, penuh kepanikan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia mencoba mengangkat kakinya, mencoba menggerakkan jarinya. Tapi tidak ada respons. Tidak ada rasa. Kakinya seperti bukan bagian dari tubuhnya lagi. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terpaku dalam keterkejutan. Jamaah yang masih berada di sekitar masjid saling berbisik. Beberapa ada yang beristighfar pelan. Jamal dan Randy, yang baru saja datang dari kejauhan, membelalak melihat bos mereka berdiri kaku dengan ekspresi ketakutan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. "Bang!" seru Jamal, berlari mendekat. Bardo menoleh ke arah anak buahnya. Wajahnya kini pucat seperti tak memiliki darah. "Jamal, Randy, kaki gue nggak bisa gerak." Jamal dan Randy bertukar pandang, lalu buru-buru menghampiri. "Maksud lo apaan, Bang?" tanya Randy sambil mencoba menyentuh lengan Bardo. Namun, saat ia melihat wajah bosnya lebih dekat, ia bisa melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Keringat dingin membanjiri dahi Bardo. Bibirnya bergetar, matanya bergerak liar ke segala arah, seolah tak percaya dengan apa yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Ia mencoba meraih pundak Jamal untuk meminta dukungan, tapi tangannya terasa lemas. Otot-ototnya seperti kehilangan kekuatan. Randy menelan ludah. "Bang, lu baik-baik aja, kan?"
Bardo menggeleng panik. Gue nggak bisa gerak, Ren. Gue nggak bisa ngerasain kaki gue. Suaranya pecah. Ketegangan menyelimuti seluruh tempat itu. Sementara itu, Ustadz Rahman masih berdiri di tempatnya, menatap Bardo dengan penuh iba. Tidak ada kebencian dalam sorot matanya. Tidak ada kemarahan. Ia hanya menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang tenang namun menusuk. Aku sudah memperingatkanmu, nak, tapi kau memilih untuk tidak mendengar. Bardo ingin membalas, ingin membentak, ingin melontarkan makian seperti biasa. Namun, lidahnya terasa keluh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan. Ketakutan yang bukan berasal dari musuh, bukan dari ancaman manusia, bukan dari apapun yang pernah ia hadapi di jalanan. Ini adalah ketakutan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tak bisa ia lawan. Sesuatu yang ia sadari datang dari tempat yang selama ini ia remehkan. Azab. Dadanya berdegup semakin cepat. Nafasnya tersengal. Ia ingin berteriak, ingin lari, ingin bangun dari mimpi buruk ini. Namun, kakinya tetap tak bisa bergerak. Dan perlahan, rasa dingin menjalar naik dari ujung jari kakinya, menuju ke betis, lalu ke pahanya. Bardo merasakan tubuhnya mati rasa, sedikit demi sedikit. Tubuh Bardo akhirnya kehilangan keseimbangan. Bruk! Ia terjerembab ke tanah. Kedua tangannya buru-buru meraih permukaan kasar aspal untuk menahan jatuhnya. Tapi tubuhnya terasa semakin berat. Kakinya benar-benar tak bisa digerakkan, seolah menjadi bagian dari tanah yang ia pijak. Napasnya tersengal. Dadanya naik turun dengan cepat. Matanya membelalak, penuh ketakutan. Parah nih, gue kenapa? Suaranya pecah dalam kepanikan yang tak bisa ia kendalikan. Jamal dan Randy buru-buru berjongkok di sampingnya. Bang! Bang Bardo! Jamal mengguncang tubuh bosnya, mencoba membangunkannya dari kepanikan. Randy, yang biasanya paling tenang, kini ikut gelagapan. Tenang, Bang! Kita bawa ke rumah sakit. Keduanya mencoba mengangkat tubuh Bardo, tetapi sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat mereka menyentuh lengan dan bahunya untuk membantunya berdiri, tubuh Bardo seketika terasa lemas tak bertenaga. Jamal mencoba mengangkatnya, tapi tubuh Bardo seperti kain yang kehilangan isi. Astagfirullah, kenapa berat banget? Desis Jamal. Tunggu, bukan berat, tubuhnya kayak, gak ada tenaga. Suara Randy bergetar. Mereka bertukar pandang. Sesuatu yang tidak masuk akal sedang terjadi. Sementara itu, tubuh Bardo terus bergetar, semakin lemas, semakin dingin. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Pandangannya mulai kabur. Dadanya terasa sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang menekan jantungnya. Jangan bercanda, Jamal. Cepet bawa gue ke dokter. Erangnya dengan suara yang semakin parau. Namun, saat Randy mencoba mengangkat kaki Bardo, ia tak merasakan tulangnya. Seolah kaki itu hanya daging tanpa isi, tanpa kekuatan, tanpa nyawa. Randy langsung menarik tangannya kembali. Wajahnya pucat. Bang, ini bukan sakit biasa. Kaki lu beneran gak gerak. Suaranya mulai terdengar ketakutan. Bardo menatap anak buahnya dengan ekspresi ngeri. Apa maksud lo? Lo mau bilang gue lumpuh? Tidak ada yang berani menjawab. Jamal hanya menelan ludah, sementara Randy bergidik ngeri. Di tengah kepanikan itu, suara lembut namun tegas memecah keheningan. Allah Maha Besar. Nak, jika kau masih diberi kesempatan, bertaubatlah sebelum terlambat. Bardo menoleh dengan tatapan panik. Ustadz Rahman masih berdiri di tempatnya. Wajahnya tetap teduh. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada kemarahan, hanya iba. Seolah ia sedang menyaksikan seseorang yang sudah lama ia peringatkan, namun tetap memilih jalannya sendiri. Bardo merasa dadanya semakin berat. Ia ingin membantah, ingin berteriak, ingin menyalahkan sesuatu atas apa yang terjadi padanya. Tapi, saat itu juga, rasa dingin menjalar lebih cepat, dari paha menuju perutnya.
dari perut menuju dadanya. Ia kehilangan kendali atas tubuhnya, sedikit demi sedikit. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bardo sadar bahwa ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar sakit biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan semakin ia menolak untuk menerimanya, semakin cepat tubuhnya kehilangan kekuatan. Bardo berusaha sekuat tenaga untuk menolak kenyataan. Namun, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, kakinya tetap tidak merespons. Ia menggertakkan giginya, otot rahangnya menegang. Keringat mengalir deras dari pelipisnya, bercampur dengan debu jalanan. Tangannya meraih ke tanah, mencakar aspal dengan putus asa, mencoba mencari pegangan. Tapi sia-sia, jarinya masih bisa bergerak, tangannya masih bisa menggenggam. Tapi kakinya seolah sudah terputus dari tubuhnya. Bardo terisak, napasnya tersengal, dadanya naik turun. Ketakutan yang sesungguhnya kini menyelimuti hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata. Matanya memerah, penuh kepanikan. "Ustadz, tolong gue." Suara itu keluar dalam nada yang belum pernah terdengar dari mulutnya sebelumnya. Bukan suara kasar seorang preman. Bukan suara angkuh seorang penguasa jalanan. Tapi suara seorang manusia yang terpuruk. Mata semua orang tertuju padanya. Sosok Bardo, yang selama ini dikenal sebagai pria paling ditakuti, pria yang selalu berdiri tegak dengan penuh kesombongan, kini terbaring di tanah seperti seorang anak kecil yang tersesat dalam kegelapan. Jamal dan Randy tak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya berdiri mematung, tak tahu harus melakukan apa. Orang-orang yang ada di sekitar masjid masih terdiam, sebagian berbisik satu sama lain, sebagian lagi hanya bisa menatap Bardo dengan tatapan iba. Sementara itu, Ustadz Rahman perlahan melangkah mendekat. Tanpa ragu, ia berlutut di samping tubuh Bardo yang gemetar. Suaranya tetap tenang, lembut, namun tegas. "Ini bukan kutukan, nak." Bardo menoleh dengan mata membelalak. Napasnya terengah-engah, wajahnya penuh keringat dan air mata. Ustadz Rahman menatapnya dalam-dalam. "Ini peringatan." Kata-kata itu menggema di kepala Bardo. Peringatan? Dari siapa? Bardo tahu jawabannya. Dalam hatinya, ia tahu betul bahwa ini bukan sekadar kejadian biasa. Bukan sekadar kebetulan. Bukan sekadar sakit yang datang tiba-tiba. Ini peringatan dari Allah. Bibirnya bergetar, dadanya terasa sesak. Ustadz Rahman menghela napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih dalam, lebih menusuk hati. "Jika Allah berkehendak, segala sesuatu bisa terjadi dalam sekejap." Sekujur tubuh Bardo bergetar mendengar kalimat itu. Ia menggigit bibirnya. Tangannya mengepal di atas tanah. Jemarinya mencengkeram debu dan kerikil kecil dengan keras. Lalu, tanpa bisa ia tahan, tangisnya pecah. Ia menangis sejadi-jadinya. Tangisan yang tak bisa ia hentikan, sekeras apapun ia mencoba. Tangisan penuh ketakutan. Tangisan penuh kepasrahan. Tangisan seorang pria yang akhirnya sadar bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Orang-orang di sekitar masjid masih terdiam. Beberapa menundukkan kepala, tak ingin melihat seorang lelaki yang dulu gagah kini menangis seperti anak kecil. Namun, bagi Ustadz Rahman, ini bukan kehinaan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin selama ini telah lama terkunci di dalam hati Bardo. Sesuatu yang selama ini ia abaikan. Penyesalan. Dan kini, penyesalan itu mulai merayapi dirinya. Perlahan, tapi pasti, Bardo terbaring di ranjangnya dengan mata menatap kosong ke langit-langit rumahnya yang kumuh. Tubuhnya terasa dingin, dan kakinya masih tak bisa digerakkan. Jamal dan Randy duduk di sudut kamar, diam tanpa suara. Sejak kejadian malam itu, mereka hampir tidak pernah meninggalkan sisi Bardo. Mereka masih tidak percaya bahwa bos mereka, preman paling ditakuti, kini hanya bisa terbaring tak berdaya. Udara di kamar itu terasa pengap.
Bau asap rokok yang menempel di dinding bercampur dengan aroma kayu tua yang lembab. Di luar, suara kehidupan masih berjalan seperti biasa. Anak-anak berlarian di gang, suara pedagang keliling bersahutan, dan deru motor melintas di jalanan sempit. Namun bagi Bardo, semua itu terasa jauh. Dunia seakan bergerak tanpa dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar terasing. Hari pertama setelah kejadian itu, ia masih marah. Ia mencoba menyangkal semuanya. Ini cuma penyakit biasa, katanya sambil memukul kasur dengan kepalan tangannya. Jamal dan Randy hanya saling berpandangan. Mereka tidak berani menentang ucapan bos mereka, tetapi mereka tahu ini bukan penyakit biasa. Hari kedua, amarahnya mereda, digantikan oleh ketakutan. Bagaimana kalau ini permanen? Bagaimana kalau ia harus hidup seperti ini selamanya? Setiap malam ia mencoba tidur, tetapi bayangan kejadian di depan masjid terus menghantuinya. Suara Ustadz Rahman bergema di telinganya. Jika Allah berkehendak, segala sesuatu bisa terjadi dalam sekejap. Kata-kata itu terngiang-ngiang, berputar dalam pikirannya tanpa henti. Hari ketiga, ia mulai lelah melawan. Ia menutup matanya, tetapi tidak ada ketenangan. Hatinya tetap gelisah. Dan di hari keempat, ia mulai mendengar sesuatu. Awalnya samar, seolah datang dari kejauhan. Namun semakin ia mendengarkan, semakin jelas suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suara adzan. Sesuatu di dalam dirinya bergetar. Ia sudah sering mendengar adzan sebelumnya, tetapi kali ini berbeda. Kali ini, suara itu terasa menusuk jiwanya. Ia menelan ludah, matanya menerawang. Ada sesuatu yang mengalir dalam hatinya, sesuatu yang sudah lama ia abaikan. Sebuah perasaan yang selama ini ia anggap sebagai kelemahan, kerinduan. Namun, bahkan setelah mendengar adzan, ia masih belum mau mengakuinya. Ia tetap diam, tetap menutup hatinya rapat-rapat. Tapi pada hari kelima dan keenam, setiap kali adzan berkumandang, ia merasakan getaran yang sama. Seolah suara itu bukan sekadar panggilan untuk sholat. Seolah suara itu adalah panggilan untuk dirinya. Panggilan untuk kembali. Dan akhirnya, pada hari ketujuh, Bardo tak lagi mampu menahannya. Ia menangis. Tangannya yang lemah terangkat ke atas, bergetar hebat. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Ya Allah, aku sadar, aku salah. Berilah aku kesempatan kedua." Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi pipinya yang kasar. Di ruangan yang gelap dan sunyi, hanya ada dirinya dan penyesalannya. Ia tidak lagi memikirkan gengsinya sebagai preman, tidak lagi peduli dengan harga dirinya. Yang ia tahu, ia hanya ingin kembali. Hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki berjubah putih berdiri di depannya. Wajahnya lembut, penuh ketenangan. Lelaki itu tersenyum padanya. Bardo ingin berbicara, ingin bertanya siapa dia, tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, lelaki itu mengulurkan tangan dan menyentuh dadanya. Dalam sekejap, ia merasakan sesuatu yang hangat meresap ke dalam tubuhnya. Sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan. Dan saat ia terbangun, ia merasakan sesuatu. Jari-jarinya, jari-jari kakinya bisa bergerak. Dengan napas tercekat, ia mencoba mengangkat kakinya sedikit. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 hari, kakinya mulai merespons. Bardo menghela napas panjang. Pagi itu, sinar matahari terasa berbeda. Hangatnya meresap ke dalam kulitnya, seolah membawa harapan baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi kakinya yang kini bisa bergerak. Meski masih terasa lemah, setidaknya ia bisa merasakannya lagi. Sebuah keajaiban yang tak pernah ia sangka. Jamal dan Randy yang selama ini menjaganya, menatapnya dengan mata penuh keheranan. "Bos, lo beneran bisa gerak?" tanya Jamal, suaranya setengah berbisik. Bardo mengangguk pelan.
Randy menelan ludah. Gila, gue pikir lo bakal lumpuh selamanya. Bardo menunduk. Kata-kata itu membuatnya sadar betapa besarnya karunia yang baru saja ia terima. Jika 7 hari lalu ia masih hidup dalam kesombongan, kini ia justru merasa seperti orang baru. Ia menatap jari-jarinya yang mulai bisa mengepal, lalu menghela napas. Sudah cukup ia melawan. Sudah cukup ia membiarkan hatinya keras. Kini, ada sesuatu yang lebih besar dari egonya. Dan ia harus menemui orang yang selama ini ia abaikan. Langkahnya masih goyah ketika ia keluar dari rumah. Jalanan terasa lebih luas. Udara pagi terasa lebih segar dari biasanya. Orang-orang yang melihatnya terkejut. Mereka tahu Bardo mengalami kelumpuhan setelah insiden di masjid. Mereka mengira ia tak akan pernah bisa berjalan lagi. Namun kini, mereka melihatnya bangkit. Beberapa orang berbisik-bisik di kejauhan. Itu Bardo, kan? Kok bisa dia jalan lagi? Katanya dia lumpuh. Apa ini keajaiban? Tapi Bardo tak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak peduli pada omongan orang. Langkahnya terus maju, meskipun masih tertatih-tatih. Satu tujuan memenuhi pikirannya. Tempat yang selama ini ia pandang dengan sinis. Tempat yang selama ini ia hindari. Tempat yang 7 hari lalu menjadi saksi atas keangkuhannya. Ia harus kembali ke sana. Ketika akhirnya sampai di halaman masjid, Bardo berhenti sejenak. Kakinya sedikit gemetar, entah karena lelah atau karena perasaan yang berkecamuk dalam dadanya. Beberapa orang yang hendak masuk ke dalam masjid langsung menghentikan langkah mereka saat melihatnya. Mereka menatapnya penuh rasa penasaran. Bahkan ada yang tampak ragu. Bardo sadar. Ia bukan orang baik. Selama ini, ia dikenal sebagai preman yang ditakuti. Banyak orang yang pernah ia sakiti, pernah ia permalukan. Dan sekarang, ia berdiri di depan rumah Allah, dalam keadaan berbeda. Apakah ia pantas masuk? Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, pintu masjid terbuka. Dan dari dalam, Ustadz Rahman melangkah keluar. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, suasana terasa hening. Tidak ada yang berbicara. Bardo merasa tenggorokannya tercekat. Ia ingin berbicara, ingin mengungkapkan sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menelan ludah, lalu perlahan, ia berlutut di hadapan Ustadz Rahman. "Ustadz," suaranya bergetar, "ajarkan aku." Hanya itu yang bisa ia ucapkan. Ustadz Rahman menatapnya dalam diam. Namun di wajahnya, tidak ada amarah, tidak ada penghukuman. Yang ada hanya senyum lembut penuh kasih sayang. Ia mengulurkan tangannya, membantu Bardo berdiri. "Hidayah bisa datang kapan saja, nak," ucapnya pelan. "Asalkan kau mau menerimanya." Angin sore berhembus pelan, membawa ketenangan yang berbeda di sudut kota kecil itu. Di salah satu sudut warung kopi, Bardo duduk dengan senyum yang tak lagi penuh kesombongan. Di tempat yang dulu menjadi saksi keangkuhannya, kini ia duduk dengan hati yang lebih ringan. Kali ini, bukan dengan Jamal dan Randy untuk tertawa dalam kesombongan, tetapi dengan orang-orang yang ingin mendengar kisahnya. "Jadi, beneran, Bang? Lo ngalamin semua itu?" Seorang pemuda dengan tato di lengannya bertanya. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Di sampingnya, beberapa pemuda lain ikut mendengarkan. Jamal dan Randy pun ada di sana, duduk diam dengan ekspresi serius. Bardo menghela napas, menatap kopi yang mulai mendingin di depannya. "Lo pikir gue bakal bohong?" jawabnya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Pemuda itu menggaruk kepalanya. "Gue gak pernah dengar cerita kayak gini sebelumnya. Lo semacam kena azab, gitu?" Bardo tersenyum tipis. Bukan azab, tapi peringatan. Seketika, suasana di warung kopi itu menjadi lebih hening. Hanya suara sendok yang beradu dengan gelas, suara angin yang menerpa atap, dan tatapan orang-orang yang menunggu kelanjutan cerita. Bardo mengangkat wajahnya, menatap satu persatu orang di sekelilingnya. Dulu,
Gue pikir gue yang paling kuat. Gue pikir dunia ini bisa gue kendalikan sesuka hati. Ia tertawa kecil, tapi tawa yang pahit. Gue hidup dalam kesombongan. Gak peduli siapapun. Gue pikir, gak ada yang bisa ngejatuhin gue. Ia menarik napas dalam-dalam. Tapi ternyata, gue salah. Jamal yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulut. Gue masih ingat malam itu. Bang! Suaranya serak. Lo jatuh di depan masjid. Lo beneran gak bisa gerak. Bardo menoleh ke arahnya. Tersenyum kecil. Iya, Mal. Lo dan Randy yang pertama kali nolongin gue. Jamal menghela napas panjang. Gue pikir lo bakal mati, Bang. Mendengar itu, Bardo tersenyum miris. Gue juga pikir gitu, Mal. Ia menatap langit yang mulai berubah warna. Matahari hampir tenggelam. Tapi Allah masih sayang sama gue. Gue dikasih kesempatan buat berubah. Semua orang yang mendengar cerita itu terdiam. Bahkan pemuda bertato tadi menundukkan kepala, seakan merenungi sesuatu. Bardo melanjutkan, suaranya lebih dalam, lebih penuh makna. Kalian tahu, semua ini bisa terjadi ke siapa aja. Bukan cuma gue. Setiap kesombongan pasti ada batasnya. Lo pikir lo bisa selamanya ada di atas? Nggak, bro. Ia menggeleng. Karena satu hari nanti, lo pasti jatuh. Pemuda bertato itu menelan ludah. Terus, sekarang lo nggak balik jadi preman lagi, Bang. Bardo tertawa kecil. Kali ini dengan tulus. Gue. Ia menggeleng tegas. Nggak ada gunanya balik ke jalanan. Gue udah dapet pelajaran yang lebih besar dari apapun di dunia ini. Jamal mengangguk pelan. Gue juga, Bang. Sejak kejadian itu, gue mulai kepikiran. Bardo menatapnya dalam. Lo mau berubah, Mal? Jamal terdiam. Tangannya mengepal di atas meja. Randy yang sejak tadi hanya mendengar, tiba-tiba menepuk pundak Jamal. Gue udah mutusin, Bang. Gue nggak mau jadi preman lagi. Bardo menatapnya dengan bangga. Bagus, Ren. Ia lalu menoleh ke Jamal. Lo gimana, Mal? Jamal menunduk. Terlihat berpikir keras. Suasana hening. Lalu, perlahan, ia mengangkat wajahnya. Bang! Suaranya bergetar. Ajarkan gue. Bardo tersenyum. Kata-kata yang dulu ia ucapkan di depan Ustadz Rahman, kini keluar dari mulut sahabatnya sendiri. Ia menepuk bahu Jamal dengan lembut. Hidayah bisa datang kapan aja, Mal. Ucapnya. Mengulang kata-kata yang dulu membuat hatinya luluh. Asalkan lo mau menerimanya. Di luar sana, azan maghrib berkumandang. Bardo bangkit dari kursinya. Ayo, katanya. Suaranya penuh keyakinan. Kita ke masjid. Jamal dan Randy saling pandang, lalu mengangguk. Mereka bertiga berjalan meninggalkan warung kopi. Langkah yang dulu penuh amarah dan kesombongan, kini berubah menjadi langkah penuh harapan. Hikmah dari kisah ini, setiap perbuatan akan ada balasannya. Ketika seseorang bertindak sewenang-wenang, menghina orang lain, atau berbuat zalim, balasan bisa datang kapan saja. Bardo mengalami akibat dari kesombongannya secara instan, sebagai peringatan langsung dari Allah. Hidayah bisa datang kapan saja. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Selama masih diberi kesempatan hidup, manusia selalu memiliki peluang untuk berubah dan kembali ke jalan yang benar. Kesombongan hanya akan membawamu pada kehancuran. Rendahkan hatimu sebelum hidup yang merendahkanmu. Ketika Allah menegurmu, itu bukan hukuman, tapi panggilan agar kau kembali kepadanya. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan diberinya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-An'am 125.